dapat bertemu karena kemurahan Tuhan. Sekalipun kita berjauhan, tetapi kita bersama-sama tetap dapat belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih kiat-kiat untuk menolong anak fokus di dalam belajar. Seringkali anak-anak kita lihat mereka masih sulit untuk berkonsentrasi ketika kita meminta mereka melakukan sesuatu hal. Mereka lebih sering asik dengan apa yang mereka ingin lakukan sendiri. Bagaimanapun, fokus dan konsentrasi diperlukan baik oleh orang-orang dewasa maupun anak-anak dalam melakukan sesuatu hal. Misalnya pada anak, fokus ketika belajar diperlukan agar bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Kadang orang tua pun bertanya, bagaimana cara membuat anak fokus belajar? Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui hal-hal apa yang membuat anak tidak bisa konsentrasi, yang membuat mereka tidak bisa fokus. Seorang pakar edukasi yang bernama Bob Cunningham mengatakan, anak-anak gampang terdistraksi. Terdistraksi itu maksudnya konsentrasi mereka itu gampang buyar gitu loh, gampang terganggu. Ketika mereka belajar, ada suara-suara di sekitarnya, maka mereka kemudian perhatiannya akan teralih. Ketika belajar, ada suara orang tertawa, maka itu akan mengganggu konsentrasi mereka. Anak langsung bisa gagal fokus ketika mendengar suara-suara tersebut. Punya masalah fokus bukan berarti anak memiliki masalah yang besar. Meskipun kegiatan di sekolah, kegiatan yang kita berikan bisa terganggu karena anak tidak fokus. Tidak fokus tidak bisa kita artikan juga bahwa anak itu pemalas, bahwa anak itu tidak mau bekerja, atau mereka tidak pandai. Bisa jadi anak memang tidak suka dengan kegiatan yang kita berikan. Mungkin juga anak ingin belajar fokus, tetapi mereka belum mengerti bagaimana cara mengelola atau mengatur supaya mereka bisa fokus. Pendidik dan orang tua harus tahu apa yang menjadi penyebab sehingga anak-anak tidak bisa fokus. Hal-hal yang bisa membuat anak tidak fokus itu ada beberapa hal. Satu, sulit, mereka belum mengetahui kapan mereka harus fokus. Dengan keterbatasan pemahaman itu, ya membuat mereka merasa saat ini aku tidak perlu fokus, atau dia tidak tahu bahwa dia perlu fokus. Yang kedua adalah gampang terganggu dengan pemandangan, suara, dan informasi. Sehingga ketika hal di sekitarnya ada suara, maka itu membuat mereka langsung teralih perhatiannya. Yang ketiga, harus fokus tanpa ada distraksi. Maksudnya, jangan sampai ada gangguan di sekitar mereka untuk membuat mereka, menolong mereka untuk fokus dengan apa yang sedang kita minta untuk mereka lakukan. Yang berikutnya juga adalah bahwa anak akan mudah juga terganggu konsentrasinya jika diminta melakukan kegiatan lebih dari satu. Jadi upayakan supaya kegiatan yang mereka lakukan satu dulu.
Ketika mereka sudah mulai belajar fokus, nanti di perkembangan berikutnya kita lihat kapan mereka bisa melakukan kegiatan lebih dari satu. Hal lain yang membuat mereka juga susah fokus adalah karena memang anak-anak masih sulit mengikuti arahan. Untuk mengolah informasi di dalam pemikiran mereka butuh waktu. Jadi mereka kadangkala karena kurang memahami arahan membuat tidak fokus. Yang lain juga adalah anak masih memiliki keterbatasan di dalam berkomunikasi. Nah, itu juga bisa menjadi penghalang untuk anak-anak bisa fokus untuk mereka melakukan apa yang kita minta. Nah, setelah kita mengetahui beberapa hal yang membuat anak sulit untuk fokus dalam belajar, nah saat ini apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan supaya pelan-pelan fokus anak tersebut bisa semakin lebih baik, semakin lebih tinggi kemampuan mereka untuk berkonsentrasi pada kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, yang orang tua dan guru bisa lakukan untuk menolong anak berkonsentrasi adalah: 1. Sempatkan waktu untuk anak berlatih fokus. Seorang psikolog klinis, Jamel Howard, mengatakan, sempatkan waktu melatih fokus. Karena di usia 4-5 tahun, fokus anak hanya mampu mulai dari 5-20 menit di satu objek, di satu aktivitas. Untuk itu, kita perlu melatih mereka. Yang kedua adalah lakukan satu hal di satu waktu. Kita mungkin akan bangga dengan anak kalau mereka bisa melakukan beberapa aktivitas di dalam waktu yang bersamaan. Tapi kita harus melihat bahwa anak punya tahapan untuk mereka bisa sampai ke hal itu. Kita harus menolong mereka mulai dari tahap yang paling dasar sehingga membuat anak tidak langsung merasa berat dengan apa yang kita minta untuk mereka lakukan. Untuk itu, agar anak konsentrasi, minta anak melakukan satu hal saja di dalam satu waktu. Dan setelah selesai, baru menyelesaikan pekerjaan yang lainnya. Yang ketiga adalah buat lingkungan yang nyaman. Untuk fokus, umumnya dibutuhkan anak pada saat belajar. Kemudian ciptakan lingkungan yang nyaman buat anak belajar. Bisa menyediakan meja yang sesuai dengan usia mereka, lalu penerangan cukup, suasananya, ciptakan suasana yang sunyi, dan sebisanya matikan televisi, handphone, laptop, dan hal-hal lain yang bisa mengganggu konsentrasi anak. Di usia TK dan sekolah dasar, orang tua dan guru masih perlu mengawasi anak agar mereka bisa fokus dalam menyelesaikan tugasnya. Tapi nanti seiring bertambahnya waktu, mereka akan mulai belajar untuk bisa fokus sendiri. Orang tua mulai bisa memberi kesempatan bagi mereka untuk bisa membagi waktunya sendiri, tapi tetap dalam pendampingan. Orang tua hanya perlu memberi masukan atau saran ketika dirasa ada hal yang kurang cocok. Kiat keempat yang bisa kita lakukan adalah beri anak waktu istirahat. Ketika mereka fokus itu menguras energi Bapak dan Ibu. Untuk itu, agar
tidak merasa terlalu lelah, disarankan untuk mereka diberi waktu istirahat, terutama setelah mereka selesai menyelesaikan satu tugas. Dengan kata lain, memberi mereka istirahat sejenak bisa menjadi satu kesempatan untuk mengisi ulang energi mereka. Langkah kelima yang bisa kita lakukan untuk menolong fokus anak adalah praktik observasi. Kadang anak bisa terdistraksi dari dirinya sendiri, ya. Ini dari dirinya, bukan dari luar. Maksudnya, internal stimulus seperti reaksi tubuh dan imajinasi sesuatu yang luar biasa bisa mengganggu fokus anak tersebut. Bila begitu, mari dengan lembut katakan kepada anak bahwa orang tua, guru bisa mengerti jika saat itu yang dipikirkan anak bukan hal yang sedang diminta dikerjakan. Mereka sedang memikirkan hal yang lain. Langkah berikutnya yang keenam yang bisa kita lakukan adalah latihan pernapasan. Ternyata ini perlu Bapak dan Ibu. Ya. Pakar Howard menyatakan melatih pernapasan bisa jadi membuat anak fokus dalam mengerjakan hal atau tugas yang sulit. Dengan menarik napas panjang dan tenang, detak jantung akan menurun dan pikiran jadi lebih jelas. Kemampuan ini penting dimiliki anak, terutama sebagai cara untuk membuat anak fokus ketika melakukan hal-hal sulit. Tugas atau hal yang sulit bisa membuat anak cemas. Nah, menarik nafas panjang dan teratur bisa menenangkan pikiran anak, sehingga mereka bisa rileks dan santai dalam mengerjakan tugasnya. Langkah ketujuh yang bisa kita lakukan adalah bagi tugas besar jadi beberapa bagian. Ini adalah strategi lain untuk membuat anak fokus. Misalnya, mengajari anak mengikat tali sepatu. Mungkin tidak langsung bisa sampai tuntas. Di awal, orang tua atau guru bisa mengajari mereka mengikat beberapa tali. Kemudian perlahan minta mereka menambah jumlah tali yang mesti diikat. Buat tenggat waktu bagi anak dalam melakukan satu pekerjaan. Nah, teman-teman di seluruh tanah air, jika kita sedang menolong anak untuk fokus, maka langkah-langkah ini mungkin menolong untuk kita bisa membimbing mereka meningkat di dalam fokus untuk belajar. Begitu ya teman-teman, beberapa tips untuk menolong anak bisa konsentrasi. Kiranya hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi pelayanan kita, dan bagi anak yang kita layani. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.